menurut saya Twitter itu kan kayak nggak cuman kayak anak kecil aja tuh main kan gitu, tinggal download gitu, masukin email gitu. Nah, gimana sih dari kepolisian melihat ini gitu? Terus yang kedua, boleh dua ya Pak? Terus yang kedua, kan marak banget nih penipuan online yang kayak berapa puluh juta gitu, terus yang langsung nyambung ke websitenya gitu Pak. Di kepolisian itu kayak itu tuh kayak berulang kali terjadi gitu, dan banyak banget orang yang tertipu, kayak orang lagi butuh duit terus kayak dapet dari oh ya undian Lazada dapet 75 juta terus langsung nyambung ke website gitu. Nah itu tuh websitenya kalau di kepolisian itu eh, apa benar-benar di perhatiin nggak sih Pak, atau kayak misalkan kayak abis kan biasanya dari website ini terus dia ketahuan tuh pindah lagi ke website yang lain, pindah lagi ke website yang lain dengan modus yang sama gitu, gimana sih Pak kepolisian menangani itu? Makasih. Silakan Pak Kapolda. Baik, sebelum saya lanjut ya, kalau saya boleh tahu ini STISIP Widuri ya namanya, Sekolah Tinggi Ilmu apa ini namanya Bu Merdi? Sekolah Tinggi Ilmu Politik. apa? Ilmu sosial, ilmu politik. Oh, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Sekolah Politik. Tinggi Ilmu Sosial, Ilmu Politik, ya. Jurusannya jurusan apa ini Bu? Saya bicara Bu, mohon maaf. Komunikasi, jurusan komunikasi. Ya. Baik Ibu, saya coba menjawab pertanyaannya Mbak Eka Handayani terkait dengan pornografi. Jadi perlu kita ketahui bahwa karakteristik cyber itu yang pertama adalah dia borderless, dia transnational crime, dia tidak mengenal batas wilayah negara. Dan yang kedua, dia menyediakan fitur-fitur untuk menyembunyikan identitas seseorang. Misalnya saya sekarang berbicara dengan Mbak Eka Handayani, dan saya bisa capture wajahnya Mbak Eka Handayani ketika Mbak Eka Handayani tadi melakukan pertanyaan ke saya. Dan hasil capture-nya itu saya buat suatu akun Twitter dengan nama Eka Handayani. Itu nanti semua entity yang ada di dalam forum ini akan meyakini bahwa saya itu adalah Eka Handayani. Padahal itu bukan Mbak Eka Handayani. Itu namanya feature anonymity atau anonymous. Jadi ada 3. Satu, yang kedua transnational crime, dan yang ketiga adalah anonymity. Terkait dengan informasi itu di Twitter lama sekali, saya menyampaikan di sini bahwa semua platform media sosial yang ada di Indonesia itu tidak ada satupun yang milik orang Indonesia. Semua platform itu kebanyakan ada di Amerika Serikat. Yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia adalah Facebook, kemudian Instagram, kemudian Twitter, kemudian YouTube. Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu satu family dia. Dia satu perusahaan. Facebook family dia. Punyanya Mark Zuckerberg. Tapi Twitter beda lagi. Tapi semua perusahaan ini basisnya ada di Amerika Serikat. Karena dia berada di Amerika Serikat, hukum yang berlaku sama mereka, yang mereka tunduk, adalah hukum Amerika Serikat. Di hukum Amerika Serikat itu, pornografi tidak dilarang. Bisa, itu satu kendala buat kita. Sementara di Indonesia, seperti yang disampaikan Mbak Eda tadi, orang yang disampaikan seperti prostitusi online, kemudian mungkin ada juga seperti LGBT ya, lesbian, gay, dan transseksual. Di seks dan transseksual itu banyak kalau kita temukan di Twitter. Apa itu oleh Twitter tidak di-stop? Karena Twitter ada di Amerika, dan Amerika sangat menghargai freedom of speech, freedom of expression. Nah, di Indonesia tidak sesuai. Di Indonesia itu pidana. Di Indonesia itu tidak boleh. Kemudian apa yang dilakukan oleh Polri? Polri melakukan penyelidikan, targeting. Kita kalau mau mengumpulkan banyak, kita sampaikan ke Twitter, itu bisa juga. Misalnya, secara beramai-ramai, masyarakat Indonesia melaporkan satu akun, bahwa akun ini dinilai tidak
Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya dan istiadat Indonesia. Jadi Twitter akan mempertimbangkan, kemudian Twitter akan menutup. Polri juga bisa melakukan. Kita bisa meminta melalui law enforcement form namanya yang disediakan oleh Twitter website. Kita akan mengisi, kemudian kita akan masukkan link dari akun yang kita mau tersebut. Kemudian Twitter akan mereview dan dia akan men-take down konten yang provokasi tersebut. Nah, itu bisa dilakukan dengan dua cara. Satu, polisi yang meminta. Yang kedua, masyarakat yang meminta. Semakin banyak masyarakat yang meminta, itu akan semakin didengar oleh Twitter. Sekarang, pada tahun 2019, kita ada pertemuan dengan Facebook Family ya. Di situ ada Facebook, Instagram, dengan WhatsApp. Mereka semakin memahami apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Karena bagaimanapun juga, Indonesia merupakan salah satu negara yang pengguna internetnya atau pengguna media sosialnya itu paling banyak. Jadi selain Amerika Serikat, Rusia, India, Indonesia ini kalau nggak salah berada di nomor 4 dunia. Ketika kita berada di nomor 4 dunia, kita punya bargaining position dengan mereka. Mereka tidak harus terlibat. Nah, tetapi kita juga tidak bisa menutup mereka. Kita tidak bisa memblokir mereka. Ketika kita memblokir mereka, masyarakat akan mengatakan bahwa pemerintah ini tidak menghargai freedom of speech, freedom of expression. Jadi ini serba salah. Kita tidak blokir masyarakat terkontaminasi konten-konten yang negatif, kita blokir masyarakat marah sama kita. Ini yang bisa memblokir siapa? Yang bisa memblokir adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi, bukan polisi. Kementerian Komunikasi dan Informasi, dia sebagai regulator internet yang ada di Indonesia. Dia yang mengatur segala ketentuan bagaimana internet itu bisa beroperasi di Indonesia. Dan Polri, kalau ada pelanggaran, Polri yang menegakkan hukum. Selain Polri, Kementerian Kominfo juga punya penyidik, kalau negeri sipil namanya. Mereka juga bisa melakukan penindakan, bisa melakukan penangkapan, bahkan juga bisa melakukan. Selain Polri dan Kominfo, entiti lain yang juga merupakan stakeholder di Indonesia adalah Badan Cyber dan Sandi Nasional. Dia sebagai koordinator. Itu dibentuk untuk mengkoordinir seluruh entiti yang bergerak di dunia internet di Indonesia yang terdiri dari 5 elemen. Yang pertama adalah government, yang kedua adalah private sector, yang ketiga adalah public sector, yang keempat adalah akademia atau akademisi seperti saya bicara malam ini dengan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Kemudian yang kelima adalah law enforcement. Nah, 5 entiti ini dikoordinir oleh Badan Cyber dan Sandi Nasional. Jadi pornografi itu bisa dideteksi dengan 2 cara. Satu, melalui law enforcement form yang diisi oleh Polri. Kemudian untuk kita juga bisa mengetahui ada beberapa tes yang institusi online gitu ya. Itu Polri melakukan social engineering, melakukan undercover, melakukan surveillance, sehingga bisa tertangkap tangan dan bisa dibuktikan bahwa dia melakukan aktivitas seksual yang sebagian dilakukan secara online untuk transaksi transfer uangnya, kemudian janjian tempatnya, kirim-kirim fotonya. Tetapi seksnya sendiri tidak dilakukan secara online, dilakukan secara real. Dan pertanyaan yang kedua terkait dengan pinjaman online, tentang penipuan online ya, berulang kali terjadi. Ini memang masalah, Mbak, itu sudah bukan cuma di Indonesia saja. Di Cina itu ada 1,3 miliar. Kemudian pemerintah Cina itu cukup berhasil dengan penipuan-penipuan online seperti ini. Ya, salah satu modus penipuannya namanya telecommunication fraud. Dia menggunakan call center dan ada satu orang mengaku sebagai rektor, sebagai dosen, ini Mbak Erta, kemudian menyampaikan bahwa Erta
nilainya kurang. Dia sebelumnya sudah punya data, atau dia punya informasi, data skripsi kamu itu plagiat. Aku coba bicara sama dekan. Kemudian lama-lama kemudian ada dekan yang menelpon. Data skripsi kamu plagiat. Kita sudah melakukan sidang akademis, dewan akademis, dan kita sudah memutuskan kalau kamu akan diberhentikan, kamu akan dikeluarkan. Dengan itu, karena dia sudah keluar uang banyak, kemudian dengan uh, tua, lalu dengan suami, pacar, atau anak, dan lain sebagainya, dengan sungguh-sungguh kata minta, jangan, tolong saya jangan diberhentikan dari sekolah. Oke, kalau saya tidak mau diberhentikan dari sekolah, aku bayar sejumlah uang seperti kayak gini, tapi kamu jangan ngomong sama siapa-siapa, gitu misalnya. Dan itu bayar. Telecommunication fraud seperti ini, di Cina itu kita selama tahun 2016 sudah mengekstradisi, ya, mendeportasi kurang lebih 1.000 orang. 1.000 warga negara China dan Taiwan yang kita deportasi kembali ke negaranya untuk menjalani hukuman di negaranya, tetapi nggak habis-habis. Pertanyaannya kenapa nggak habis-habis? Karena dari 1,3 miliar masih banyak yang belum ketipu. Nah, di Indonesia juga sama. Kenapa penipuan nggak habis-habis? Masih banyak yang belum ketipu, sedangkan edukasinya kurang. Kemudian apa ininya, way out-nya, apa solusinya supaya tidak ada orang yang tertipu? Solusinya salah satu adalah setiap platform, itu platform untuk yang menyediakan transaksi e-banking, ya, e-banking seperti beberapa bank itu bisa melakukan transaksi secara mobile maupun secara internet. Setiap kali kita mengakses harus ada verification-nya. Jadi kita tidak serta-merta yakinkan dulu bahwa transaksi ini transaksi yang sah, penipuan, dan lain sebagainya. Dan itu sudah banyak sekali dilakukan di Indonesia, baik milik pemerintah maupun bank swasta. Hal berikutnya adalah jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang kalau kita bilang itu adalah too good to be true, terlalu bagus untuk dipercaya. Misalnya pinjam uang cicilan bisa dicicil seumur hidup, nah, itu too good to be true. Mana ada orang pinjam uang dicicil sampai seumur hidup, gitu kan? Kemudian silakan beli baju merek Louis Vuitton seharga 200.000, mana ada Louis Vuitton harga 200.000, itu too good to be true. Itu masyarakat, siapa yang punya kewajiban itu? Yang punya kewajiban ya kita bersama. Ini punya divisi humas, punya direktorat pembinaan masyarakat. Itulah tugas mereka kalau di Polri. Tetapi penetrasinya sejauh mana? Jumlah anggota Polri seluruh Indonesia itu cuma 470.000. Penduduknya ada 270 juta. Dikalikan saja satu polisi melayani berapa ribu orang gitu dilayani. Itu suatu yang ideal. Kita juga tidak mungkin menyiapkan anggota Polri 270 juta juga. Atau 270 juta itu bagusnya jadi anggota polisi semua. Mereka mempunyai sifat yang waspada. Mereka punya sifat yang alert terhadap segala macam bentuk kejahatan. Itu bisa. Kalau mereka pindah-pindah website, kita bisa melakukan tracing, bisa melakukan pelacakan. Tetapi bahwa di dunia internet ini ada tiga, dia transnasional, borderless, sama anonymity. Jadi ketika dia pindah, kita harus minta informasi dari negara lain. Kalau seandainya dia pindah server dari China, pindah ke Ukraine, itu udah pusing kita. Kita harus hubungi dulu partner kita di Ukraine. Kalau kita mau minta data langsung kepada mereka, itu mereka harus minta secara prosedur. Nggak usah jauh-jauh di Ukraine, ke Singapura saja. Mereka harus minta secara prosedur yang namanya Mutual Legal Assistance. Itu ada dia di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 kalau nggak salah terkait dengan dia timbal balik dalam pidana. Sudah agreement yang sudah kita adopsi. Jadi
Jadi setiap negara wajib untuk permintaannya banyak sekali, jadi ngantri. Misalnya kita minta ke Ukraine, kita harus tahu dia ada di perusahaan mana, dan kita harus bersurat baik melalui Interpol maupun ke perusahaan itu langsung, atau kita melalui otoritas pusat. Jadi kalau untuk mutual legal assistance itu prosedurnya adalah dari Polri bersurat kepada Kementerian Hukum dan HAM, kemudian akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, lebih khusus lagi oleh Direktorat Kerjasama Internasional dan Otoritas Pusat. Kemudian nanti dari Direktur Kerjasama dan Otoritas Pusat Kemenkumham ini akan mengkonsep surat yang ditujukan kepada otoritas pusat negara tujuan, apakah ke Ukraine atau ke China. Dan nanti dari otoritas negara tujuan, Kemenkumhamnya China atau Kemenkumhamnya Ukraine, dia akan bersurat lagi kepada polisi. Nanti dari polisi dia akan bersurat lagi kepada internet service provider-nya. Belum kita dapat, dia sudah pindah lagi ke tempat ininya, website-nya. Nah ini makanya ketika saya baru masuk di cyber, itu seminar di luar negeri, itu adalah kejadiannya paling susah untuk diungkap. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mbak Eta Handayani. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Kapolda Rahmat Wibowo. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam atas hadirnya Bapak Royke Lumowa, mantan Kapolda Maluku ya Pak ya. Selamat malam Pak. Pak Lumowa, selamat malam. Malam. Apa kabar Pak? Sehat Pak ya? Sehat Pak ya? Kabar. Luar biasa Amin. Pak Kapolda Jambi itu luar biasa, sangat. Siap Pak, siap Pak. Oke, selamat malam Pak Royke Lumowa. Selamat malam. Terima kasih. Kepada Bapak staf pengajar dosen di Widuri. Selamat malam para dosen yang ada di Widuri, semuanya sehat Pak ya? Oke Bu. Lanjutkan event ini, event dan kelas ini saya kembalikan lagi kepada Bu Merdi. Silakan Bu Merdi. Oke, udah makin diperkaya ya. Saya pikir teman-teman yang memiliki pertanyaan yang khas lain tidak boleh sama, silakan. Waktunya diberikan ini kesempatannya mahal ya. Silakan. Boleh Bu, saya Bu. Ya, baik, silakan. Selamat malam Pak Kapolda Jambi, Irjen Polisi Albertus Rahmat Wibowo. Perkenalkan, nama saya Indro Aji Pak. Terima kasih sudah berkunjung di kampus kami meskipun dengan suasana virtual online seperti ini. Baik Pak, saya akan bertanya seputar ujaran kebencian ini Pak, yang sangat luar biasa di sosial media tentunya. Apa yang menjadi dasar bagi para aparat penegak hukum Pak untuk menetapkan bahwa konten atau cuitan tersebut itu mengandung ujaran kebencian, karena mungkin ini masih menjadi perdebatan di masyarakat tentunya, bahwa ini tergolong ujaran kebencian, ini tergolong kritik sosial, kritik pemerintah. Di satu sisi negara kita ini mengandung paham demokrasi, Pak, negara demokrasi yang kebebasan berpendapatnya diatur dalam undang-undang. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Endro Purnomo. Selamat malam senior kami yang sangat kami hormati, Bapak Irjen Pol Royke Lumowa. Mohon izin Jenderal, saya melaksanakan perintah Jenderal untuk hadir pada malam ini, dan sudah saya tepati setelah minggu lalu kita sempat batal. Kemudian saya mohon izin untuk menjawab. Luar biasa. Menjawab dari Bapak Endro Purnomo terkait ujaran kebencian. Mungkin yang dimaksud dengan Pak Endro ini adalah sejauh mana polisi menentukan konten-konten yang bisa dipidana dan tidak bisa dipidana, atau dengan betul Pak. Itu ya. Sebenarnya kalau seandainya kita kembali lagi kepada slide yang saya perlihatkan tadi, bahwa di dalam pasal-pasal yang tercantum di dalam slide itu sudah jelas di pasal 28 ayat 2 ya. Kalau kita lihat pasal 28 ayat 2 sampai contohnya pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini lebih saya carikan.
Ini saya ganti slide-nya. Ini mungkin sudah terlihat ya, ini pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian suatu individu, suku, agama, atau golongan. Nah ini Pak, yang dimaksud dengan ujaran kebencian itu adalah seandainya menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Mungkin mohon maaf saya bilang ada suku A dengan suku B. Kemudian orang dari suku B mengatakan bahwa orang suku A ini hidupnya jorok, hidupnya tidak berhigienis, mereka tidak layak tinggal di berdekatan dengan kita dan mereka harus diusir dari depan kita. Dan ini sudah merupakan rasa kebencian, permusuhan. Kelompok suku A dengan kelompok suku B. Demikian juga dengan agama. Agama A dengan agama B. Misalnya orang dari kelompok agama A mengatakan agama B ini kalau melaksanakan kegiatan agama itu mengganggu kenyamanan kita. Mulai dari sekarang dia tidak boleh melaksanakan kegiatan agama di lingkungan kita. Atau dia harus melaksanakan kegiatan agamanya sesuai dengan aturan yang ada di kita. Nah, itu sudah kebencian. Nah, ini tidak boleh, Pak. Itu dilarang. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, itu diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Hukumannya cukup berat. Hukumannya itu 6 tahun penjara. Artinya, begitu dia ngomong, baik secara video yang diviralkan maupun secara tulisan, itu dia bisa ditangkap dan ditahan. Dan proses persidangannya itu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai persidangan yang due process of law-nya itu boleh dilihat oleh siapapun. Istrinya boleh besuk, pengacaranya juga boleh besuk, bahkan persidangannya pun nanti dilaksanakan secara terbuka yang bisa disaksikan oleh orang banyak. Jadi tidak ada rahasia di mana bidang itu tidak ada rahasia. Semua bisa melihat. Yang rahasia itu adalah kalau saya di bawah umur, itu hakim akan memutuskan bahwa sidang ini tertutup untuk umum. Maka hakim punya pertimbangan bahwa si anak ini masih punya masa depan dan dia masih punya kesempatan untuk baik. Jangan sampai ketika dia disidang kemudian dia dipermalukan atau dibully, nanti dia secara psikologis terganggu. Dan ada juga hal-hal yang sidang itu dilaksanakan tertutup adalah sidang-sidang yang terkait dengan kejahatan seksual, di mana dalam pembuktiannya si hakim harus menanyakan kepada korban, menanyakan kepada terdakwa apa yang dilakukan terhadap korban, apa yang dialami korban ketika terdakwa melakukan tindak pidananya. Dan ketika dia menggambarkan kejadian ketika tindak pidana itu terjadi, itu berpotensi akan mempermalu korban. Jadi hakim akan memutuskan bahwa sidang ini tertutup. Tetapi kalau untuk sidang-sidang yang lain, itu akan dilaksanakan secara terbuka. Dan kita, Polri, belum pernah, jarang sekali, atau seingat saya selama saya menjabat ya, kita belum pernah dikomplain atau digugat kalah dalam penegakan hukum di bidang hate speech ini, ujaran kebencian ini. Kalau ada masyarakat yang tidak puas dengan langkah-langkah yang dilakukan dengan Polri, sekarang peradilan, lembaga peradilan itu sudah memperluas bahasannya. Kalau sebelum tahun 2014, mereka hanya menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Tetapi sekarang peradilan sudah memperluas lagi ruang lingkupnya, sah tidaknya penetapan tersangka. Jadi kalau ada seseorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana menyebar ujaran kebencian dan dia keberatan,
dia bisa mengajukan pra-peradilan. Nanti hakim pra-peradilan, hakim tunggal akan melakukan asesmen, akan mengevaluasi apa dasarnya polisi menetapkan itu sebagai dan lain sebagainya. Kalau seandainya hakim tidak yakin, maka hakim akan mengatakan bahwa penyidik kalah dalam hal ini. Dan Pak Yudo, saya sampaikan kepada Pak bahwa kita belum pernah. Artinya, apabila yang dilakukan secara terbuka itu masih membenarkan langkah-langkah penyidik. Jadi apa yang dilakukan oleh Polri itu bukan membungkam seseorang. Ini saya di mute sama hostnya ini. Enggak Pak, tadi ada ini Pak, ada doubling Pak. Maaf Pak. Ada dubbing. Ya. Ya. Jadi sampai di mana tadi? Lupa saya. Jadi sampai di mana tadi Pak Hendro? Mungkin polisi belum pernah dituntut. Ya, begini, polisi sudah berkali-kali dituntut, tapi polisi tidak pernah dinyatakan bersalah atau kalah. Jadi kalau masyarakat mengatakan bahwa polisi sebagai bagian daripada pemerintah, bagian daripada negara, kalau eksesif gitu ya, berlebihan, itu silakan komplain kepada lembaga pra-peradilan dan bila kita nggak pernah, jarang sekali kalah. Saya selama saya menjadi Subdit Cyber maupun Direktur Cyber selama kurang lebih hampir 5 tahun, kita tidak pernah kalah dalam, kita tidak pernah disalahkan oleh pengadilan bahwa kita melakukan itu. Mungkin bisa menjawab Pak ya, jadi kita sejauh ini sih sesuai dengan proses hukum yang kita diakui oleh pemerintah, dan ini merupakan produk Dewan Perwakilan Rakyat yang disahkan menjadi undang-undang. Pelaksanaan dilakukannya adalah milik penyidik. Jadi kami sebenarnya hanya melaksanakan, yang membuat juga Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari banyak partai, bukan dari satu kelompok saja, tapi banyak kelompok yang membahas undang-undang itu. Demikian Pak Hendro Purnama, mudah-mudahan terjawab. Ya, baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa ya. Pak, sebetulnya berapa sih kalau untuk tingkat pusat untuk misalnya di DKI yang rentan terhadap kasus kayak gini? Personelnya ada berapa Pak? Bu, tadi suaranya Bu Merdi agak terputus ya, tapi yang saya tangkap tadi Ibu Merdi menanyakan berapa banyak penyidik Agak cyber. kurang bagus ya? Ya, banyak penyidik cyber yang dimiliki oleh Polri ya Bu ya. Pada saat saya tinggalkan tahun 2000. Iya, personilnya. Saya tinggalkan 2019 yang lalu. Di Mabes Polri itu kurang lebih ada 170 orang. Kemudian di Polda kita punya ada 34 Polda. Yang paling banyak itu di Polda Metro, dia hampir 200 orang ini. Jadi penyidik cyber yang paling banyak itu di Polda Metro karena banyak diterima itu di Polda Metro. Secara total tidak sampai 700 orang seluruh Indonesia dan jumlahnya bervariasi. Jadi saya di Jambi ini penyidik cyber saya tidak lebih dari 20 orang. Dan memang permasalahan Jambi ini yang nyaman menurut saya ya, yang kondusif, yang sangat betul-betul menggambarkan masyarakat di Indonesia. Jadi menyelesaikan segala sesuatu itu secara musyawarah. Jadi laporan terkait dengan hate speech, terkait dengan itu tidak terlalu banyak. Hinaan, pencemaran nama baik itu tidak terlalu banyak. Saya bersyukur pimpinan Polri menempatkan saya di sini ya. Menurut saya ini tidak dangerous area. Ini daerah yang mudah-mudahan seperti itu.
Iya. Gitu. Dan berarti kalau personilnya berarti ada bekal khusus kan? Karena mereka minimal punya skill yang mungkin bisa lebih tinggi ya secara teknologi atau gimana, Pak? Atau mungkin anak-anak komunikasi yang pinter-pinter atau yang tukang-tukang retas atau yang orang-orang hebat di IT itu bisa direkrut atau gimana? Jadi saya pernah merumuskan apa sih basic knowledge dan skill yang dimiliki oleh penyidik tindak pidana cyber. Yang pertama, mereka paling tidak mengerti cara bekerja internet dan komputer. Dia paham dulu. Yang kedua, dia memiliki kemampuan analisis, critical thinking. Karena untuk mengungkap suatu kejahatan cyber itu tidak bisa melalui satu jalan saja, harus banyak jalan. Dan yang ketiga, dia harus menguasai peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan yang keempat, dia harus memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, kerjasama. Karena stakeholder di bidang internet ini ada 5, seperti saya bilang tadi. Government, public sector, private sector, akademia, dan law enforcement. Dia harus punya kemampuan untuk menginfluence, dan mencari informasi, dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dari berbagai unsur ini. Dan yang terakhir adalah paling tidak dia mengerti sedikit bahasa Inggris, karena internet ini adalah produk dari luar negeri, feature-feature-nya, kemudian klausul-klausulnya yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak dia punya kemampuan bahasa Inggris. Jadi ada 5 kemampuan dasar yang dimiliki oleh penyidik cyber. Yang pertama adalah dia paham cara kerja atau sistem kerja komputer dan internet, kemudian memiliki kemampuan analisis dan critical thinking. Dan yang ketiga, komunikasi dan kerjasama. Dan yang kelima, paling tidak dia bisa bahasa Inggris, walaupun cuma tipis-tipis, dikit-dikit. Kalau nggak ada ya nggak ada kerjasama dengan luar negeri juga. Demikian Pak Merdi. Oke. Baik. Oke, Bu Merdi. siapa lagi nih? Masih Merdi, ada Pak. waktu nih. Bu Merdi, mungkin silakan. dengan Pak Kapolda, Bu. Bu Merdi, saya ingin bertanya dengan Pak Kapolda. Oke, silakan. Pak Kapolda, selamat malam Pak. Pak Kapolda Rahmat, saya ingin bertanya Pak mengenai perihal pinjaman online Pak ya. Di zaman pandemi gini banyak yang terpapar baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang pekerjaan ya Pak ya. Jadi banyak yang mungkin yang dirumahkan sementara, di PHK mungkin juga banyak. Nah, pada saat ini nih suatu institusi pinjaman fintech online itu pandai membaca situasi Pak ya. Jadi dia tawarkan pinjaman online yang sedemikian hebat yang Bapak katakan tadi, beberapa fintech yang mungkin ada yang resmi dan tidak resmi. Nah itu setelah berjalannya fintech banyak yang menjadi korban yang berteriak dengan bunga tinggi, dengan pencemaran nama baik kepada grup yang ada di daftar handphonenya jika dia tidak membayar atau tepat waktu atau terlambat. Nah dalam hal ini Pak saya ingin bertanya Pak ya, yang bisa memperkarakan hal ini OJK kah atau kepolisian kah atau Kemeninfo kah untuk memblokir situs-situs pinjaman online yang tidak bertanggung jawab ini Pak. Demikian Pak Kapolda, terima kasih. Gini Pak, jadi dalam kasus pinjaman online ini, yang pertama perlu kita pahami adalah utang piutang atau rentenir ya, itu bukan merupakan tindak pidana. Jadi seperti sekelompok ibu-ibu yang dia meminjamkan uang kepada pedagang sayur, kemudian nanti uang itu digunakan untuk beli sayur, dan hasil keuntungannya dipakai untuk nyicil. Itu banyak sekali. Dan ada juga yang mengkreditkan alat-alat rumah tangga seperti kompor, kursi, itu banyak sekali yang melakukan.
itu pinjaman online itu satu sisi dia membantu masyarakat Indonesia yang bankable, tidak memiliki akses ke perbankan. Dan menurut tahun 2018, yang tidak punya akses ke perbankan ini cukup banyak. Mereka tidak punya rekening bank, mereka tidak tahu bagaimana cara menabung, tidak tahu cara bagaimana meminjam uang, mereka tidak punya jaminan untuk dipinjamkan. Jadi pinjaman online ini kalau seandainya betul-betul dilakukan secara nasional, itu sebenarnya membantu untuk rakyat kecil di masa pandemi untuk mendapat modal dengan mudah. Tetapi permasalahannya, pinjaman online ini menerapkan bunga yang sangat menggigit, mencekik dia. Dan itu yang tidak boleh oleh OJK. OJK mengatur batasan-batasan bunga. Setahu saya pada tahun 2018 kita pernah mengungkap itu. Mereka, misalnya saya pinjam 1 juta, saya tidak menerima 1 juta, tapi saya sudah dipotong biaya administrasi sebesar 15%. Jadi saya hanya terima 850.000. Tetapi utang saya kepada perusahaan fintech itu tetap dihitung 1 juta. Misalnya saya pinjam selama 1 minggu, saya sudah dihitung mengembalikan 1 juta plus bunganya mungkin 10%. Jadi 1 minggu saya harus mengembalikan kepada perusahaan fintech itu sebesar 1.100.000. Padahal saya cuma terima 850.000. Saya harus mengembalikan 850.000 plus 250.000. Kalau saya telat 1 hari, dia akan dikenakan lagi misalnya perharinya kena 5%. Jadi saya kena perharinya 50.000. Dan itu akan terus yang tadinya saya pinjam 1 juta, dalam waktu 1 bulan, tiba-tiba saya kecil itu mereka cara menagihnya tidak seperti debt collector yang menagih cicilan motor itu dengan cara ya, di jalan-jalan mereka dibekali jenis motor, warna motor, sama plat nomor, dan nanti kalau itu di jalan, bukan seperti itu. Mereka menagihnya dengan cara meneror. Terornya dengan cara apa? Ketika si orang itu mendownload aplikasi, jadi kalau habis dia berarti mengizinkan kepada aplikasi itu untuk mengakses buku teleponnya, phone booknya. Jadi semua data kita diambil oleh fintech, kemudian dia akan melihat, misalnya di situ ada nama direktur, kemudian ada nama sekretaris, atau ada nama kepala sekolah, atau ada nama istriku, ada nama mertua. Nah itu akan dihubungi sama fintech, dan dia akan mempermalukan kita. Dan kadang-kadang dia juga mengirimkan gambar-gambar yang tidak nyaman. Dan mertuanya Pak Aris dihubungi oleh pinjaman online, harus 3 juta, dan segera membayar. Apa diemin oleh mertuanya Pak Aris. Tapi lama-lama mertuanya Pak Aris dikirimin gambar-gambar porno, dikirimin gambar-gambar yang tidak nyaman untuk dilihat. Kesannya bukan ke orang yang ngirim, kesannya ke Pak Aris. Aris segera lu bayar tuh, takut gue diganggu terus sama orang. Nah itu yang nggak boleh, itu yang dilarang. Dengan online yang tidak terdaftar di OJK, itu juga dilakukan oleh satuan tugas yang terdiri dari OJK, kemudian Kementerian Kominfo, dan Polri. Kita melakukan patroli dan identifikasi. Karena kita OJK untuk ditutup, jadi diblokir. Jadi semua kita provider yang ada di Indonesia disurati oleh Kominfo diminta untuk menutup IP address pinjaman online tersebut sehingga masyarakat tidak bisa. Tapi dengan mudah dia pindah ke yang lain, itu hanya hitungan menit saja dia akan pindah. Itu susahnya di dunia cyber. Mudah-mudahan menjawab Pak Aris.
Terima kasih Pak Kapolda Irjen Rahmat. Terima kasih Pak penjelasannya, saya menerima dengan baik ulasan dari Bapak tadi. Terima kasih Ibu. Ya. Bu, izin Satu lagi yang bertanya, Bu. terakhir ya. Rian, Bu. Ya, oke Rian, silakan. Baik, selamat malam Jenderal. Terima kasih atas waktunya. Dan mungkin kami akan langsung ke pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan, sebenarnya pertanyaan awal untuk Jenderal adalah kalau sekarang kita mengenal ada patroli cyber, nah apakah patroli cyber ini bagian dari Polri atau dari Kominfo? Karena mohon izin kami belum sempat mengcopy patroli cyber ini dari badan mana, tapi kalaupun itu dari Polri, kami sangat mengapresiasi langkah-langkah dari Polri yang membuat atau membentuk badan seperti patroli cyber. Tapi concern kami di sini adalah kebetulan kami setiap hari berkutat dengan politik, Bapak. Mohon izin, kami sehari-hari bertugas di DPR RI sebagai tenaga ahli. Permasalahan yang kami tangkap sampai dengan saat ini adalah Undang-Undang ITE ini menjadi pasal karet. Itu yang menjadi isu penting, bahwa pasal Undang-Undang ITE ini adalah pasal yang diberlakukan hanya kepada lawan-lawan politik, seperti itu. Nah, mungkin kami ingin mendengarkan langsung dari Bapak, kira-kira batasan dari Undang-Undang ITE agar seseorang tidak terkena dengan Undang-Undang ITE itu seperti apa. Contoh misalnya, saya seorang mahasiswa ingin mengkritik pemerintahan. Saya menulis di media sosial saya tentang kritik-kritik kepada pemerintah. Nah, sampai di mana batasan bahwa kritikan saya itu masih dalam ranah wajar dan tidak melanggar Undang-Undang ITE? Itu pertanyaan kami yang pertama, Pak. Kemudian pertanyaan kami yang kedua, sampai dengan saat ini menurut data yang kami baca di tahun 2020 ada sekitar 3.000-an kasus pelanggaran ITE di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk di Polda Jambi sendiri, kira-kira di tahun 2020 apakah ada berapa banyak pelanggaran ITE yang terjadi di wilayah Bapak, dan kira-kira paling banyak itu dari kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang mana? Apakah itu pencemaran nama baik? Apakah itu dari undang-undang dari pornografi, penyebaran pornografi, atau mungkin dari kasus-kasus penipuan? Demikian, Jenderal, dua pertanyaan kami, semoga bisa dijawab dan memberikan pencerahan kepada kami semua mahasiswa komunikasi Widuri malam hari ini. Terima kasih Bu Merdi, dan sekian. Saya langsung jawab ya, Pak Rian. Jadi patroli cyber ini ada di dalam struktur Direktorat Cyber Barreskrim Polri. Direktorat Cyber Barreskrim Polri itu ada 3 subdirektorat. Subdirektorat 1 dan subdirektorat 2-nya itu bergerak di bidang penyidikan. Dan subdirektorat 3-nya itu adalah bantuan teknis, people supporting unit. Pada setiap subdirektorat ada 5 unit. Untuk unit di subdirektorat 3 itu yang saya sebut di bantuan teknik, unit, dia ada unit kerja sama, unit maintenance, ya, unit digital forensik, kemudian ada unit teknikal, dan satu lagi unit cyber patrol. Di cyber patrol itu tugasnya untuk profiling dia. Dia melakukan profiling, operation. Jadi kalau seandainya ada suatu isu yang mencuat, misalnya dulu ada isu tentang telur palsu misalnya, kita lihat siapa yang mengatakan bahwa ini adalah telur palsu. Ketika telur ini dikatakan palsu, dan orang yang mengatakan itu adalah seorang tokoh, yang baik secara jurnalistik itu dihormati oleh masyarakat Indonesia, itu dampaknya adalah harga telur langsung turun. Kemudian petani telurnya busuk, telurnya menjadi tidak ada yang berani beli karena melihat bahwa telur ini adalah telur palsu yang diimpor dari negara tertentu dengan
respons yang tidak baik dengan Indonesia. Nah, itu salah satu contoh bagaimana hoax merugikan masyarakat kecil. Jadi jawaban yang pertama adalah patroli cyber dari Polri. Dan kita juga punya website-nya. Ini bisa dilihat di cyber.id. Di situ ada beberapa, ini sejak saya pindah mungkin udah nggak diupdate lagi. Dulu ini ada datanya, ya. Jumlah aduan masyarakat. Ini ada penipuan, fraud, ya, kemudian ada perpindahan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Ini ada statistiknya. Statistiknya juga bisa dilihat dari kapan, dari Januari 2020 sampai ini ada berapa banyak kasus. Ini data direktorat saja. Saya nggak tahu di data direktorat atau data seluruh Indonesia, saya nggak yakin. Kemudian nanti bisa dilihat juga Polda, kalau nggak salah yang paling kecil. Ini di sini Polda Jambi ya. Polda Jambi itu jumlah laporan cuma 91 dibandingkan dengan Polda yang di Jawa. Ini Polda Jawa Barat itu 2.690 dan seterusnya. Silakan nanti Mas Pian lihat sendiri ya di websitenya patrolicyber.id. Kemudian Bapak tenaga ahli di DPR, tentunya Bapak lebih tahu ya. Saya tanya sama Bapak buat undang-undang seperti itu. Sama saya, karena saya kan menjalankan undang-undang yang dibuat oleh DPR gitu ya. Jadi kalau seandainya dibilang pasal karet, ya buat bukan saya Pak, ya buat juga DPR, Bapak tenaga ahlinya. Jadi Bapak ikut tanggung jawab juga nih dalam penerapan undang-undang ini gitu. Saya tidak melihat itu pasal karet, karena semua pasal itu tidak ada yang karet. Pasal itu semua spesifik ya. Dulu ada pasal karet ya, kalau Bapak di bidang hukum Bapak pasti paham. Dulu ada pasal yang namanya pasal perbuatan tidak menyenangkan, pasal 335 KUHP. Itu disebut pasal karet. Karena apa? Karena di dalam pasal itu bunyinya adalah barang siapa melakukan memaksa seseorang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan ancaman dengan kekerasan atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan. Nah, perbuatan lain yang tidak menyenangkannya ini itu karet itu Mas. Itu pasal 335 KUHP itu karet. Oleh karena itu pada tahun 2013 pasal itu dihapus, digugat di Mahkamah Konstitusi. Bapak bisa lihat di sini, saya tampilkan ya. Perlu kami luruskan bahwa frasa perbuatan tidak menyenangkan dalam pasal 335 ayat 1 KUHP telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian. Artinya apa? Artinya kalau ada pasal yang kata Pak Rian tadi karet, silakan ajukan di Mahkamah Konstitusi untuk dihapus. Jadi pasal karet mana yang pasal mana di dalam Undang-Undang ITE yang disebut karet, silakan Bapak ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dihapus. Karena itu bisa. Dan selama ini, saya tadi pada saat pertanyaannya Pak Dindo, kalau nggak salah ya, juga, Polri sudah di pra-peradilan berulang kali, kemudian sudah digugat juga di Mahkamah Konstitusi, pasal 27 ayat 3-nya, kalau nggak salah dulu waktu itu oleh salah seorang pengacara yang dijadikan tersangka ya, itu Mahkamah Konstitusi menolak. Artinya pasal ini masih eksis, gitu, bukan pasal karet. Gitu ya, Mas. Ya. Kemudian diberlakukan kepada lawan politik. Enggak juga, Pak. Semua itu adil, semua itu ada. Bapak nanti untuk detailnya Bapak bisa bersurat kepada Direktorat Cyber di Baris Krim Polri. Bapak bisa, kalau Bapak punya data, saya nggak tahu Bapak tenaga ahlinya siapa di DPR dan di komisi berapa, tapi kalau Bapak punya data, Bapak tanya bagaimana kelanjutan kasus ini. Pasti ada jawabannya semua. Dan dalam tindak pidana ITE untuk pasal-pasal yang pembinaan, pencemaran nama baik itu merupakan delik aduan, jadi bisa dicabut. Jadi kalau seandainya pelapornya itu sudah si terlapornya di tersangkanya sudah minta maaf, dan lapornya buat secari kertas saja kepada polisi
bahwa saya tidak mau melanjutkan, polisi menghentikan kasus itu. Itu kemudian kritikan yang wajar. Ini banyak sekali nih Pak, kritikan itu beda sama penghinaan ya. Orang demo pun, doa pun mencaci maki gitu ya. Doa itu dia bilang berdoa, tapi isi doanya mencaci maki gitu. Kita tidak melihat kritikan, kita tidak melihat orang berdoa, tapi kita melihat apa yang diucapkan sama dia. Ketika ucapannya itu melanggar hukum, kita akan tindak. Misalnya dia menghasut, misalnya dia menghujat, atau memaki-maki orang lain. Itu semua ada pasalnya, Pak. Semua ada pasalnya, dan kita hanya sebagai tukang menggunakan tools yang dibuat oleh DPR. DPR ini sebagai legislator, mereka membuat tools yang tujuannya adalah membuat supaya negara ini supaya teratur, tertib, dan siapa yang pengguna toolsnya itu untuk di bidang tindak pidana, pengguna toolsnya salah satunya adalah Polri. Selain Polri ada lain seperti Kejaksaan, KPK, Bakamla, itu banyak sekali tools. Jadi produk-produk hukum itu kami hanya tukang yang menggunakan alat yang dibuat oleh DPR. Itu Pak Aryan. Benar-benar menjawab. Oke. Bu Merli, Ya. minta Ya, waktunya. aku pikir udah memadai ya, waktunya udah cukup. Bu, Iya, untuk Bu. memberikan waktu Pak Royke untuk menanggapi semua Bu mengenai cyber, minta waktu. Baru Enggak, bersepeda enggak kali. usah. Tidak usah. Makasih. Terima kasih ya Mungkin Pak Pak Royke. Melik sebagai mantan Kapolda ini Pak bisa menanggapi beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Bapak di wilayah Bapak waktu itu Pak. Mungkin Bapak memberikan, saya minta waktu sedikit aja memberi tanggapannya Pak. Silakan Pak Royke. Udah Pak Rahmat udah lengkap banget tuh, udah mewakili. Terima kasih. Iya. Oke, sebagai Ibu. Oke, baik. Pak Kapolda, kami sangat bangga dan juga berbahagia malam ini, banyak hal-hal yang memberikan pengetahuan baru kepada kami, dan saya juga udah bisa lihat situs-situs nih dari cyber yang kira-kira bisa juga kita bisa akses kan Pak ya? Untuk yang mana itu? Situs cyber, iya. Oke, artinya untuk menambah wawasan juga. Terima kasih Pak Kapolda, dan teman-teman terima kasih juga untuk kolaborasi malam hari ini. Ini sebuah kebahagiaan buat saya kalau dosen tuh makin dapat ilmu makin seneng Pak sebetulnya. Karena kadang-kadang kita juga biar nambah-nambah harus lebih banyak source, harus pengalaman itu sebagai sesuatu yang sangat mahal ya. Mungkin kita baca jurnal bisa, atau lihat pengalaman orang lain bisa, tetapi melihat orang yang bertekun dan benar-benar serius di bidangnya seperti cybercrime ini adalah sebuah hal yang tidak dapat kami beli gitu, dan thank you banget Pak Kapolda. Kita foto dulu boleh ya? Foto teman-teman, tolong tampilkan senyum Anda yang paling bagus. Ini lucu ya, kuliahnya secara virtual, fotonya secara virtual juga ya. Iya. Oh ya Pak Kapolda, mohon izin saya menginformasikan, saya Aris Pak, saya bekerja juga di satu wilayah Bapak Pak, saya di PetroChina Pak. Oh iya, kapan-kapan bisa ini PetroChina yang di mana? Tanjabar apa Ya, Tanjab? saya kemudian yang di Jakarta Pak, saya untuk yang di Jakarta. Ya. Di sana ada Tanjab juga ada, di Bangko juga ada Pak. Bangko. Di Bangko ada ya, yes, Pak. Ya. Siap Pak. Ya udah, nanti kapan-kapan ada waktu atau kawannya yang siap Pak, siap. Ada beberapa isu di wilayahnya PetroChina, ada isu lahan, ada isu beberapa ya. Siap Pak. Iya Pak Kapolda, dan kampus kita itu selangkah dari Tempo dan sejengkal dari Jakarta Post. Jadi memang kampus media ya. Jadi banyak orang juga yang kuliah di situ, orang-orang media. Kan kalau di Palmera itu terkenal tempatnya media, ada Tempo,
Tempo, ada Jakarta Post, ada Jawa Post, ada Rakyat Merdeka, satu garis tuh. Jadi kapan-kapan kalau Pak Kapolda datang di Jakarta, kita bisa ngopi-ngopi di tempat kita ya. Boleh ya. Nah, itu media itu penting sekali karena media itu pilar keempat demokrasi. Selain legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian ada pilar yang keempat itu media sebagai check and balances-nya. Ya, Jadi, izin Pak, kebetulan profesi saya jurnalis ya Pak. Jadi saya izin untuk mengutip tadi Pak. Ya. Dari Liputan 6 Pak. Oh bagus Mas Hendro. Jadi media itu sangat penting. Jadi kalau seandainya tadi ada pertanyaan tentang bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak menjadi korban penipuan online, itu salah satu tugasnya ada di media itu Mas. Kita nggak, polisi nggak bisa kerja sendiri. Jadi media itu penetrasinya luar biasa di masyarakat. Ya, tadi saya izin Pak ya untuk mengutip penjelasan dari Bapak. Iya, silakan. Gimana Ya, ada lagi? Terima kasih. Iya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Kapolda dan juga asisten Pak Kapolda yang telah membantu kami. Teman-teman semua yang host, terima kasih. Dan Pak Kapolda, sekali lagi kami sampaikan sangat terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Semoga Bapak diberikan terus kesehatan, kekuatan menghadapi Terima kasih Jenderal. Dan wilayah Jambi aman-aman aja ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Sudah foto semua kan? Salam hormat, Komandan. Terima kasih Pak Royke, Pak Lumowa, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Kapolda. Terima kasih sudah gabung ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Selamat malam. Terima kasih selamat malam. Selamat malam semua teman-teman. Terima kasih atas malam. Terima kasih semuanya. Malam. Malam Pak Aris. Terima kasih, selamat malam. Sehat selalu ya buat semua ya. Thank you. Absennya udah ya. Oke Bu, siap Bu. Sudah Bu. Thank you Mas Aris. Siap, Good thank you job Bu. Ya semuanya ya. Sama-sama Bu. Ya. Kerjasama yang baik buat kita semuanya Bu. Jadi saya tinggal tunggu makalah ya, UASnya ya. Oh siap Bu, siap. Siap. Tolong di absen 2 kali malam ini ya. Tolong di absen 2 kali ya. Oke Bu. Nanti saya buat absennya di WA grup ya Bu, biar dikirim ke Bak ya Bu. Terima kasih Bu Merdi. Oke. Selamat malam Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa. Iya.